Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyampaikan paparan lebih lanjut tentang salah satu materi pengabdian, izinkan kami memperkenalkan diri sebagai tim pengabdi pengembangan Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati sebagai Desa Senta Kerupuk Ikan. Tim kami terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama Ibu Dina Prastiawati SPD MPD selaku Ketua Tim Pengabdi, Dr. Rasiman MPD, Ibu Ipah Budi Minarti SPD MPD, dan saya sendiri David Firna Setiawan. Kami merupakan tim pengabdi dari Universitas PGRI Semarang yang bekerja sama dengan Ristek BRIN atau Kementerian Riset dan Teknologi, yang pada tahun ini memasuki tahun ketiga dari 3 tahun yang direncanakan tim pengabdi, ya. Nah, pada tahun ketiga ini, ya, kita akan fokus pada aspek manajemen usaha dan pemasaran. Ya, di samping kemarin pada tahun kedua tim pengabdi telah menyelesaikan pada kegiatan aspek produksi dan aspek kualitas dan packaging produk. Nah, untuk aspek manajemen usaha dan pemasaran, berikut adalah salah satu seri materi, ya, tutorial tentang pembukuan keuangan UMKM menggunakan aplikasi buku kas, ya. Nah, mengapa pembukuan ini penting atau pencatatan itu penting? Ya, karena pencatatan keuangan itu merupakan sebuah aktivitas dalam mengumpulkan data terkait transaksi yang dilakukan oleh sebuah usaha atau bisnis. Nah, data tersebut di masa yang akan datang dapat digunakan untuk mengevaluasi serta mengambil keputusan terkait dengan kinerja bisnis. Ya. Nah, salah satu alat yang dapat digunakan adalah aplikasi buku kas. Ya, meskipun berbasis kas atau pencatatan tidak menggunakan accrual, yang mana basis kas itu hanya mencatat kas yang sudah masuk saja, ya, tidak mencatat potensi pendapatan di masa yang akan datang seperti piutang usaha atau transaksi-transaksi lain, ya. Ini, namun demikian, aplikasi ini sangat recommended atau sangat layak digunakan dan mudah sekali dipasang di smartphone, sehingga tidak memerlukan perangkat keras komputer untuk mengoperasikannya, ya, sehingga mudah digunakan untuk UMKM. Nah, oleh sebab itu kita langsung saja melakukan praktek penggunaan aplikasi buku kas, meliputi penginstalan dan pencatatan transaksi, ya. Oke, kita akan langsung saja. Oke, jadi langsung saja untuk melakukan penginstalan aplikasi buku kas, kita dapat membuka Play Store, ya, di dalam HP kita. Kemudian kita ketik di sini namanya buku kas, ya. Nah, di sini kita bisa langsung install, ya, klik install seperti ini, ya. Kita tunggu beberapa saat, ya. Proses instalasi ini sangat tergantung pada kecepatan akses internet yang Anda miliki. Jadi kalau misalnya aksesnya cepat, ya proses instalasinya cepat, tapi kalau tidak, ya cukup lambat. Namun demikian, buku kas ini ukurannya tidak terlalu besar, jadi tidak banyak menghabiskan kuota, saya kira. Oke, kita tunggu beberapa saat. Aplikasi ini juga sudah cukup terkenal, ya. Ditunjukkan di sini dia di-download oleh 1 juta pemakai, kemudian dia mendapatkan 71.000 ulasan dan juga bintangnya 2,3, ya. Oke. Sebentar, ini sudah 62%, ya. Kemudian 76%, ya. 87%. Kemudian selesai, ya.
Nah, ketika sudah selesai seperti ini ya, kita bisa langsung membuka ya aplikasi tersebut. Kemudian kita nanti bisa melakukan registrasi awal ya. Di sini kita langsung buka. Seperti ini, klik buka. Kemudian kita bisa ini ayo mulai ya di sini. Kemudian di sini kita bisa melanjutkan ya, mengetikkan nomor HP untuk pengiriman kode verifikasi ya. Seperti ini misalnya. Ini nomor HP saya sudah saya catat ya di sini. Kemudian kita minta Buku Kas untuk mengirimkan via WhatsApp. Bisa juga dengan SMS, tapi saya rekomendasikan menggunakan WhatsApp saja seperti ini. Nah, nanti Buku Kas akan mengirimkan kode verifikasi. Nah, kalau sudah terkirim ya, otomatis dia akan langsung memasukkan kode verifikasi ini. Oke, kita langsung saja melihat apa sih yang bisa dilakukan oleh Buku Kas ini, aplikasi ini ya. Di sini saya kemarin sudah melakukan praktek pencatatan, sehingga di sini ada beberapa catatan di sini ya. Nanti kita bisa hapus saja ya untuk catatan ini. Nah, ini proses instalasi sudah selesai ya. Jadi di sini Buku Kas memiliki fitur banyak banget ya. Selain melakukan pencatatan transaksi, kita bisa juga menghapus. Misalnya di sini tak hapus ya, transaksi hapus. Oke, biar nanti kosong dan kita bisa mulai dari nol. Namun demikian ini masih ada iklannya. Jadi di sini buku kas ini yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan setting terhadap bisnis kita. Misalnya di sini kita bisa tambah bisnis ya, di sini misalnya, dan seterusnya ya. Nah, dalam hal ini saya di sini ya, kita bisa masukkan nama bisnis, kemudian pilih kategorinya, nomor telepon, terus tipe penggunaan pribadi atau bisnis, kategorinya ini bisa dipilih, nanti makanan, minuman, dan seterusnya. Dalam hal ini ya, saya sudah membuat contoh ya, misalnya sidah menyet ya. Tapi kita bisa juga nanti membuat bisnis baru. Misalnya di sini kita bisa membuat toko kerupuk atau apa dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya ada menu pencatatan transaksi di sini ya. Kita nanti akan menggunakan menu ini untuk melakukan pencatatan transaksi terhadap contoh transaksi yang nanti akan saya bagikan ya dalam bentuk JPG yang bisa diakses oleh kita semua. Ya, di sini ada juga pencatatan hutang piutang di sini ya. Di sini. Kemudian ada yang lainnya, ini banyak banget. Misalnya kita bisa membuat kartu nama, membuat toko, dan seterusnya. Banyak banget menu yang bisa digunakan di dalam Buku Kas ini. Yang penting kita nanti bisa menggunakan secara sederhana lewat aplikasi ini ya. Selanjutnya nanti untuk melakukan praktek, kita akan bagikan contoh transaksi sehingga nanti kita bisa melakukan praktek bersama-sama. Oke. Baik, langsung saja ya, kita akan melakukan simulasi praktek menggunakan Buku Kas ya. Yang pertama kita akan buka Buku Kas aplikasi dulu ya, aplikasi Buku Kas dulu. Jangan lupa saya mengingatkan bahwasanya sebelum kita melakukan praktek, kita cek dulu ya apakah kita sudah menambahkan usaha atau belum ya. Dalam hal ini misalnya di sini kita bisa menambahkan bisnis baru ya. Nama bisnis silahkan ditulis, kemudian nomor telepon silahkan ditulis juga sesuai dengan nomor telepon yang Anda miliki yang bisa digunakan untuk bisa dihubungi oleh pelanggan ya. Kemudian kategori atau tipe penggunaannya bisa pribadi, bisa bisnis ya. Dalam hal ini kita tentu memilih bisnis ya. Kemudian pilih kategori bisnisnya. Jika usahanya di bidang kerupuk
ya, pengolahan kerupuk atau yang lainnya, misalnya catering dan seterusnya, kita bisa milih makanan. Tapi kalau tidak ya kita tinggal pilih saja, atau kita bisa tambah lainnya, misalnya tambah bisnis yang lain. Misalnya catat di sini aja kayak gini, seperti ini ya. Oke. Nah, dalam hal ini saya sudah membuat perusahaan ya. Di sini namanya Sidamenyet. Nah, di sini nama bisnisnya Sidamenyet, nomor teleponnya, kemudian tipe penggunaannya bisnis ya, kategorinya makanan dan minuman. Nah, sesuai kasus yang sudah saya share ya, di sini Sidamenyet merupakan perusahaan yang memproduksi kerupuk ikan. Ya, untuk memenuhi keinginan pelanggan, Sidamenyet memproduksi kerupuk mentah siap goreng serta kerupuk matang siap konsumsi. Nah, di sini Sidamenyet hanya mempekerjakan 2 orang, yaitu pemilik toko dan Ibu Utami selaku pemilik toko dan suami ya. Nah, berikut transaksi yang terjadi pada bulan Juni ya. Kita langsung saja melakukan praktek satu persatu ya. Di sini kita lihat pada tanggal 1 Juni ya, Ibu Utami menyetorkan modal sebesar 1.500.000. Modal tersebut digunakan untuk berbelanja atau membeli bahan pembuatan kerupuk tenggiri ya, sebesar ikan tenggiri 5 kilo, tepung terigu 50 kilo, tepung tapioka 50 kilo dan seterusnya. Nah, setelah dilakukan pengolahan di sini ini menghasilkan produk 50 kilogram ya, sehingga harga pokoknya di sini adalah 50 kilogram atau 1020.000 dibagi 50 sama dengan 20.400 ya. Di sini 20.400 ya. Nah, bagaimana kita mencatat ini di transaksi ini di buku kas ya? Silahkan kita bisa memilih menu transaksi, kemudian kita bisa tambah transaksi ya, kemudian kita pilih pengeluaran sebesar 20.000 ya, kemudian pilih kategorinya, kita gunakan untuk persediaan ya. Di sini catatannya pembelian bahan baku kerupuk secara tunai. Oke ya. Tanggalnya adalah 1 Juni 2021 ya. Lunas. Nama barangnya kita langsung tulis hasilnya saja ya. Tenggiri. Oh, itu sudah ada tenggiri. Nah, oke, kerupuk tenggiri sudah, ini sudah ada ya. Kemudian kita ditulis di sini berapa yang dihasilkan. Yang dihasilkan adalah 50 kg. Kita tulis 50 kg. Otomatis ini nanti akan menjadi stok atau apa ya, istilah persediaan barang yang bisa dijual ya di sini. Nah, kita oke, sini simpan. Oke. Nah, kemudian metode pembayarannya di sini tunai. Ya, kita juga bisa memilih metode lain ya. Misalnya kredit, transfer bank dan seterusnya. Silahkan. Kalau transfer bank nanti buktinya bisa difoto juga. Ya, tunai. Ini nama siapa, kita beli dari mana barang tersebut. Ya, misalnya toko Rahayu misalnya. Ya. Toko Rahayu, di sini kita bisa mengimport kontak ya. Kita juga bisa mengambil kontak toko Rahayu di dalam kontak kita jika sudah kita catat nomornya. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, karena ini contoh ya tidak apa-apa. Misalnya kalau kita pakai kontak ya, kita klik kontak di sini
Nah, dia akan mencari kontak toko Rahayu kalau sudah tercatat. Kalau belum ya kita tambah pelanggan baru dan seterusnya. Oke ya. Seperti itu. Bagus sekali. Oke, kemudian kita simpan transaksi. Simpan. Oke. Nah, oke ya. Transaksi pertama sudah berhasil di input. Ini ada minus pengeluaran. Oke, di sini ya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke transaksi kedua dan ketiga. Jadi setelah dilakukan proses pengolahan di tanggal 5 ya, Ibu Tami atau Sida Menyet menjual barangnya. Ya, menjual barangnya secara tunai kepada pelanggan. Kita bisa tambah transaksi. Kita penjualan ya. Di situ ada penjualan 1.050.000 ya. Nah, di sini penjualan kerupuk atau misalnya gini ya, Sida Menyet gini aja lah, penjualan kerupuk tenggiri. Oke, lunas ya. Di sini tanggalnya tanggal 5 Juni 2021. Nama barangnya yang dijual kerupuk tenggiri. Jumlahnya di situ 30 kg. Ya. 30 kg. Kemudian harga pokoknya nggak perlu karena sudah ada. Metode pembayarannya cash, tunai. Kemudian channel penjualannya non online di rumah. Kita juga banyak ya pilihannya, ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Instagram dan seterusnya, banyak banget ini ya. Kita bisa milih lainnya juga ya, kita karena ini misalnya pembelinya datang ke rumah ya, kita datang ke rumah gitu ya, non online atau penjualan offline. Kemudian nama pelanggannya siapa ya, kita bisa sama seperti tadi, kita bisa kontak, tapi kalau import kontak misalnya ya, nah, ini seperti ini. Tapi karena ini contoh nggak ada ya, kita abaikan saja. Kita juga bisa foto, pilih barangnya menggunakan kamera ini. Maksudnya ini digunakan untuk apa? Mengambil foto atau pilih barang dari galeri yang sudah kita foto, katalog produk kita ya. Karena ini nggak ada contohnya ya, saya abaikan, saya langsung simpan transaksi. Nah, di sini kita, jadi kalau di buku kas itu penjualan barang itu langsung dibuatkan nota, kayak nota. Jadi kalau kita nota ini ya bisa dikirim kepada pelanggan kita yang kontaknya ada di HP. Misalnya seperti ini, kita klik tanda share ini. Nah, kita bisa mengirimkan ini ke WA. Kita juga bisa cetak dan seterusnya. Banyak banget ya menunya WA. Misalnya ini. Nah, kita bisa kirim ke salah satu dari mereka ya. Kalau kontaknya sudah ada. Kalau tidak ya tidak ya. Oke, kita tutup saja karena ini tidak ada yang akan dikirimkan nota ya, kita abaikan. Nah, di sini sudah ada keuntungan 30.000. Artinya apa? Pengeluaran dan pemasukan tadi sudah tercatat secara otomatis. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pencatatan terhadap penjualan secara kredit pada transaksi tanggal 30 pada tanggal 7 ya di sini. Di sini misalnya kita ya tanggal 7 ya, di sini. Kita tambah transaksi ya. Kita tulis penjualan. Nominal penjualannya adalah 740.000 ya. Di sini catatannya penjualan
kerupuk tenggiri. Oke ya. Nah, karena pada tanggal 7 tersebut barangnya belum dibayar, kita tulis, kita klik belum lunas. Ya, ini tanggalnya jangan lupa. Tanggalnya tanggal 7 Juni, terapkan belum lunas. Nah, siapa nama pelanggan kita? Nah, di sini ya, karena kalau hutang itu kan perlu dicatat namanya. Misalnya taruhlah di sini Fulan gitu ya, Fulan. Nah, kalau ada kontaknya bagus juga. Jadi kita langsung bisa ngimport atau ngambil kontak Fulan sini. Ya. Ini penting ya. Tapi karena ini contoh ya enggak. Ya, seperti itu. Ini misalnya Fulan, nama barangnya kerupuk tenggiri misalnya, jumlahnya 20 kilo ya. Kemudian kita simpan. Kemudian metode pembayarannya direncanakan tunai ya. Channel penjualannya di rumah ya. Sama seperti tadi, kita bisa memfoto barang yang kita jual ya. Oke, kemudian simpan transaksi. Oke, ini belum lunas ya. Nah, kita bisa menagih ini menggunakan invoice. Ini nantinya ya, tanggal nih. Oh ya, ini satu lagi yang belum. Kita coba ubah transaksinya karena ini tadi belum lunas ya, 740.000 tanggal 7 nih. Kita ubah ya. Kita ada yang belum ini tadi penjualan. Nah, ubah data. Ini yang belum kita tambahkan adalah catatan mengenai jatuh tempo. Tanggalnya tanggal 16 Juni 2021. Ini ya tanggalnya. Kita pilih simpan transaksi. Jadi ini jatuh tempo ini penting ya. Nah, penjualan kerupuk tenggiri ini jatuh tempo tanggal 16 bulan 6 2021. Ya, oke. Nah, sudah. Ini belum lunas ya, ada keterangannya di sini. Ya, ada keterangannya. Nah, oke. Tersebut transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 3. Sampai jumpa di transaksi berikutnya. Baik, lanjut ke transaksi berikutnya ya. Kita buka buku kas ya. Nah, pada transaksi ini Ibu Utami mendapatkan pinjaman kredit dari bank sebesar 1 juta. Ya, dalam hal ini kita akan menggunakan menu hutang piutang ya. Kalau tadi kan kita mencatat pengeluaran dan pendapatan dan pengeluaran menggunakan menu transaksi. Nah, sekarang kita akan menggunakan menu hutang ya di sini. Nah, di sini kita bisa ya menambahkan hutang piutang ya. Kita tambah hutang piutang. Ada menu memberi dan menerima. Nah, karena kita di sini menerima ya, menerima uang ya. Kita di sini menerima uang, maka kita pilih menerima. Kita pilih di sini 1 juta, nama pelanggannya ya, Bank BRI. Nah, ini sudah ada. Anda bisa memilih pelanggan dari buku kontak juga ya. Sama seperti tadi. Ya, catatan keterangan di sini jatuh tempo tanggal 10 awal bulan. Kemudian cicilan 105, cicilannya 105.000. Oke ya. Nah, di sini
tanggalnya tanggal 12 Juni. Ya, kita simpan. Oke. Kemudian kita simpan transaksi. Oke, ya. Di sini ya, kita akan ini ya, mendapatkan nih. Kita juga bisa mengatur jatuh tempo untuk memasang pengingat. Ya, tadi kan tanggal 10 ya. Tanggal 10. Jadi ini bisa misalnya ini tanggal 10. Simpan. Ya. Tapi karena ini ini contoh saja, jadi saya tidak perlu mengatur, nanti malah saya diingatkan terus punya utang padahal kan enggak gitu ya. Nah, ini kita contoh saja. Jadi pada menu hutang piutang ini kita bisa mengingatkan kita sendiri bahwa kita punya utang pada bank yang cicilannya segini gitu ya, misalnya, atau utang orang lainnya. Di sini juga bisa telepon. Mungkin kalau misalnya kita belum bisa bayar untuk tanggal ini, kita bisa telepon ya. Nih ada menu telepon. Nah, bagus banget ya. Oke. Ini adalah transaksi untuk hutang piutang. Baik, lanjut ke transaksi berikutnya. Kita buka aplikasi buku kas. Ya, di sini kita akan melakukan input transaksi tanggal 13 dan tanggal 16 Juni ya. Nah, di sini pada tanggal 13 Juni uang yang tadi didapat Ibu Utami kan dapat pinjaman dari bank ya. Uang tersebut itu digunakan untuk membeli peralatan pembuat kerupuk, untuk memproduksi kerupuk ya, biar mudah. Nah, di sini kita bisa tambah transaksi. Di transaksi ya, di menu transaksi kita bisa milih pengeluaran ya. Kita di situ ada 1 juta ya. Kategorinya kita tambah kategori baru ya. Di sini karena nggak ada, kita tulis peralatan ya. Kita tulis peralatan ya. Di sini oke, kemudian kita simpan. Nah, ini sudah ada, saya sudah membuat ya peralatan. Nah, kita tulis keterangannya, misalnya dari toko apa gitu ya, pembelian peralatan, atau langsung sajalah toko berkah elektronik, atau ini aja deh, peralatan pembuatan kerupuk. Atau kita juga bisa menulisnya langsung mesin ulen dan mesin potong. Ini aja deh ya. Ini tanggalnya tanggal 13 Juni. Tanggal 13 Juni. Terapkan. Kita lunas. Nama barangnya di sini kita nggak ada ya. Nggak usah. Metode pembayarannya tunai. Nama pelanggannya misalnya toko berkah, tapi nggak usah lah ini karena kan kita nggak banyak berinteraksi dengan dia ya. Kita anggap saja. Nah, ini penting ya, fotonya barang ini bisa ditampilkan di sini atau nota atau apapun ya. Oke, ini keren banget. Kita bisa mengambil foto barangnya, foto notanya dan seterusnya. Tapi kalau ini contoh ya nggak usah. Oke ya, batal. Nah, di sini kita sudah pengeluaran. Nah, kita bisa langsung simpan transaksi. Oke. Nah, di sini ada. Nah, ini perlu kita ketahui ya, kenapa kok minus. Jadi di aplikasi buku kas ini ya, itu uang
yang kita gunakan untuk pengeluaran itu diambilkan dari laba. Ya, jadi diambilkan dari laba meskipun realitanya nggak seperti ini ya, karena kita kan tadi menggunakan uang dari bank ya untuk membeli ini, tapi otomatis buku kas akan memotongkan dari laba kita. Ya, sehingga di sini ada minus 230.000 ya. Berbeda kalau tadi pas hutang dari bank kita catat sebagai pendapatan. Kalau pendapatan ini nggak minus ya, tapi karena kita realistis tadi uang yang dari bank kita gunakan untuk membeli ini ya ini. Tapi realnya ini Anda masih punya uang 1 juta rupiah ya, 1 juta rupiah dari bank ya, hutang bank ini tadi ya, 1 juta rupiah ya. Oke. Nah, kemudian di sini transaksi berikutnya ada pelunasan piutang dari pengepul ya. Jadi kita tambah transaksi di sini. Kita penerimaan ya. Jadi di sini ada penerimaan sebesar 740.000. 740.000 ya, ada penerimaan sebesar 740.000 ya. Di sini catatannya pelunasan piutang tanggal 7 bulan 6 2021 ya. Ini bayar lunas, transaksinya tanggal 16 Juni ya. Terapkan nama barangnya di sini, kerupuk tengirinya 20. Oh, ini nggak usah nih, coba. Kita tadi kan sudah catat ya, nama barangnya kerupuk tengiri, kerupuk tengiri. Kemudian simpan, metode pembayarannya cash. Kemudian channel penjualannya di rumah. Nama pelanggannya tadi siapa? Fulan ya. Fulan. Ini Fulan. Simpan transaksi. Nah, perlu diketahui di sini kita juga harus ini ya, tanggal 7 tadi mana? Wah, ini kita harus menandai ya. Ini ditandai sudah lunas. Nah, di sini kita bisa tandai lunas seperti ini. Simpan. Nah, transaksi lunas. Ya. Transaksi lunas. Oke, di sini otomatis baik, kita akan melanjutkan pencatatan transaksi berikutnya. Kita buka aplikasi buku kas. Ya, transaksi berikutnya adalah tanggal 16 ya. Di sini pelunasan Ibu Tami menerima pelunasan piutang dari pengepul atas transaksi tanggal 7 ya. Nah, di sini mudah sekali. Ada dua metode sebenarnya. Kita bisa melakukan tambah transaksi dan kita menginputnya dalam penjualan, tapi ini nanti akan double entry karena nanti di sini akan merekap dua kali, yang tadi lunas dan yang ini ditambahkan lagi, sehingga kalau kita mencatat ini menggunakan metode ini kita perlu menghapus transaksi yang di sini ya, transaksi yang belum lunas ini, sehingga kita cukup
menandai saja transaksi ini di penjualan yang belum lunas tadi. Di sini kita tandai ya, tandai lunas. Coba kita cek dulu ya. Di sini ada minus, keuntungan minus 230.000 ya. Coba kita nanti akan melihat perubahannya. Kita klik di sini ya, kita tandai lunas. Simpan transaksi lunas. Nah, di sini ya kita bisa mengirimkan invoice ya, tadi nota seperti yang tadi kita lakukan. Cukup ini sudah selesai ya. Kita tidak lakukan karena ini contoh ya. Coba kita lihat yang tadi. Oh, masih 200, masih minus 200. Ini sudah lunas. Berarti ini kita perlu, ini tandai lunas ya, kita perlu menambah ya. Jadi kita perlu menambah transaksinya ya, karena ini belum minus ya. Oke, belum positif ya. Jadi kita perlu menambah transaksinya sebesar 740.000. Kemudian ini penjualan, penerimaan, pelunasan piutang tanggal berapa? Tanggal 7 bulan 6 2021 ya. Ini tulis transaksinya tanggal 16 Juni, lunas. Nama barangnya kerupuk tenggiri ya, jumlahnya 20 kilogram. Simpan. Kemudian metode pembayarannya tunai, channel penjualannya di rumah, nama pelanggannya Fulan. Kemudian ini fotonya dan seterusnya. Simpan transaksi. Oke, ini sama seperti tadi ya, kita tutup saja. Nah, baru setelah ini, oke, ini pelajaran ya. Jadi catatan ya. Jadi untuk pelunasan piutang ya, metode terbaik adalah tidak hanya menandai lunas saja, tetapi melakukan pencatatan ulang terhadap transaksi ini. Jadi dicatat kembali dalam bentuk penjualan tunai. Jadi memang karena ketika kita menandai penjualan tanggal Juni ini hanya lunas saja, itu dia hanya tidak berdampak apa-apa. Nah, biar kita tidak bingung, kita bisa penjualan tanggal 7 Juni ini karena sudah lunas ya, kita bisa menghapus transaksi biar tidak bingung. Ya, biar tidak bingung, jadi kita hapus transaksi, notanya dikirimkan ke Fulan dulu, boleh ya, atau kita simpan sendiri. Biar kita tidak bingung, kita bisa hapus transaksi. Tapi notanya disimpan dulu ya, notanya disimpan dulu. Atau kalau tidak ya, misalnya tidak ya tidak apa-apa, karena ini tidak berdampak apa-apa terhadap ini transaksi. Toh ini real ya, keuntungannya 510.000 ini sudah masuk ke sini. Oke. Tersebut adalah metode pencatatan piutang atau penjualan non tunai di buku kas. Jadi tidak secara langsung ditandai lunas kemudian menambah keuntungan, tidak, tetapi harus dicatat 2 kali. Ya, jadi metode akuntansinya disebut cash basis. Jadi metode akuntansinya disebut cash basis ya. Di dalam artian kita yang merubah posisi keuangan adalah uang yang kita keluarkan atau yang kita terima dari hasil penjualan. Bahkan hutang dari bank tadi tidak masuk ke menambah keuntungan dan mengurangi keuntungan ya. Tapi hanya istilahnya apa? Memberikan catatan saja. Kita nyatat saja. Nah, itu bedanya dengan sistem akuntansi.
Oke, terima kasih. Baik, pada transaksi selanjutnya ya kita buka aplikasi buku kas dulu. Ya, pada transaksi selanjutnya kita akan menginput ini ya, pembelian bahan baku secara tunai ya. Sama seperti kemarin, kita bisa tambah transaksi, kita kemudian pilih pengeluaran ya. Di sini pengeluarannya adalah 445.000 ya. Kemudian kategori pengeluarannya ini kita gunakan untuk membeli persediaan ya. Di sini setelah dilakukan pengolahan ya, menghasilkan persediaan sejumlah ini ya, menghasilkan persediaan sejumlah, taruhlah misalnya di sini 30 kilo ya, 30 kilo. Sini pembelian bahan baku kerupuk. Kemudian tanggalnya di situ tanggal 18 ya, tanggal 18 Juni 2021 kita terapkan, bayarnya lunas. Kemudian di sini nama barangnya kita klik kerupuk tenggiri, jumlahnya 30 kilo. Kemudian simpan, metode pembayarannya tunai, nama pelanggannya tidak perlu diisi. Kemudian kita simpan transaksi. Oke. Nah, sini kita masih memiliki keuntungan sejumlah 65.000. Nah, transaksi selanjutnya adalah penjualan kerupuk tenggiri. Nah, jadi setelah diproses kemudian dijual ya. Ini penjualannya kita tambah transaksi, kemudian di sini penjualan kita tulis di sini 875.000 ya. Catatannya jualan kerupuk tenggiri lunas atau tunai ya. Di sini tanggalnya adalah tanggal 20 Juni ya, 20 Juni. Kemudian nama barangnya ini kerupuk tenggiri, jumlahnya adalah 25 kilo ya, kita simpan. Kemudian metode pembayarannya tunai, channelnya non tunai, non online, nama pelanggannya tidak perlu, gambarnya juga tidak perlu, kita simpan transaksi ya. Sangat mudah ya. Oke, ini notanya ya, kita tutup saja. Oke, kemudian ini tanggal 22 Ibu Utami membeli lagi ya bahan baku membuat kerupuk ya. Setelah diolah ini menghasilkan misalnya 50 kg kerupuk ya, 50 kg kerupuk. Nah, kita bisa lakukan input lagi dengan tambah transaksi. Tanggal ini nominalnya 1 juta, pengeluaran enggak usah, catatannya
pembelian bahan baku kerupuk. Ya, lunas tanggalnya tanggal 22 Juni. Sini tanggal 22 Juni. Terapkan. Kemudian nama barangnya kerupuk tenggiri. Di sini jumlahnya adalah 50 kg. Simpan. Metode pembayarannya tunai. Kemudian ini, oh maaf, keliru ya, tadi pengeluaran ya, 1 juta. Kemudian kategorinya persediaan, catatannya pembelian bahan baku kerupuk. Lunas tanggalnya tanggal 22. Terapkan. Kemudian nama barangnya di sini kerupuk tenggiri. Ini 50 kg. Ya, simpan. Kemudian metode pembayarannya tunai. Ya. Lunas ya, kita simpan transaksi. Oke. Di sini ada minus ya tadi. Oke. Minus tidak apa-apa ya, karena tadi mungkin apa ya istilahnya ya, kita Bu Utami masih memiliki simpanan gitu ya. Jadi ini minus tidak apa-apa ya. Nah, di sini kemudian karena ini tanggal 23 juga langsung ada pemasukan ya, jadi tanggal 23 kita tambah lagi tanggal 23 ini ada penjualan jumlah 700.000 ya. Penjualan kerupuk tenggiri lunas, ini tanggalnya tanggal 23 Juni. Tanggal 23 Juni. Ya, di sini nama barangnya kerupuk tenggiri, jumlahnya 20 kilo. Kemudian simpan. Di sini metode pembayarannya tunai, channel penjualannya non online, kemudian kita simpan transaksi. Nah, di sini notanya ya, kita tutup saja karena tidak digunakan. Nah, sekarang sudah langsung bertambah ya keuntungannya ya. Nah, di sini kemudian ada penjualan kredit lagi seperti yang kemarin. Metodenya, jadi nanti kita input 2 kali ya. Ini tanggal 24 ya. Ini kita tambah transaksi. Kemudian ada penjualan kredit sebesar 700.000 ya, 700.000. Sini penjualan kerupuk tenggiri, tanggalnya 24 Juni. Terapkan. Belum lunas. Nama pelanggannya misalnya sini bulan ya, kemarin misalnya. Ini di keterangannya tambah jatuh tempo tanggal 27/06/2021. Ya, di sini nama barangnya kerupuk tenggiri, jumlahnya
Jumlahnya di sini 20 kilo ya. Kita simpan. Kemudian metode pembayarannya tunai nanti ya, channel penjualannya di rumah. Kita simpan transaksi 700.000 ya. Ini keuntungannya itu belum ini belum lunas ya, meskipun menambah keuntungan tapi dia belum lunas. Ini ada keterangannya di hutang pelanggan 700.000, utang saya 1 juta ya. Oke, selanjutnya tanggal 25 ini Ibu Utami mendapatkan pesanan baik. Kita lanjutkan ya untuk pencatatan transaksinya. Kita buka buku aplikasi buku kasnya dulu ya. Selanjutnya kita akan melakukan input transaksi tanggal ini 25 ya, dimana Ibu Utami mendapatkan pesanan ya, kerupuk siap konsumsi dengan rincian ini ya, kerupuk tenggiri siap konsumsi 20 kg, harga satuannya 40.000. Ini tanggal 28 ini maksudnya diserahkan tanggal 28. Nah, di sini kita bisa melakukan pencatatan dengan cara yang pertama, kita mengakui transaksi itu sebagai utang. Jadi kita kan belum menyerahkan barang dan kita sudah diberi uang. Jadi kita bisa mengakui ini sebagai hutang ya, atau kita abaikan dulu semuanya. Nanti kita catat setelah pendapatannya ini diterima semua ya. Jadi setelah 800.000 ini kita terima. Tapi di sini kita akan melakukan pencatatan saja ya, dengan cara kita klik hutang, kemudian kita tambah utang piutang ya. Atau ini aja deh, misalnya kita catat transaksi saja ya. Nah, di sini kita langsung tambah transaksi saja, penjualan sebesar 350.000 ya untuk uang muka. Kita tambah catatan di sini, uang muka pesanan kerupuk siap konsumsi ya, konsumsi. Misalnya di sini pesanan tanggal 28 Juni 06 2021. Ini pesanannya tanggal 25 Juni ya. Tanggal 25 Juni kita terapkan. Ini yang 350 ini lunas ya. Nama barangnya di sini kita tulis kerupuk tenggiri. Ini 20. Oh, ini kita tambah baru aja ya. Kerupuk tenggiri siap konsumsi, atau ini aja matang ya. Oke, sini kita tambah jadi 20 kilo ya. Tambah barang
Maaf. Ini ya. Ini. Simpan. Maaf. Simpan. Ini nama barangnya tadi ya, kerupuk tenggiri matang. Ini jumlahnya 20 kilo. Kemudian simpan. Oke. Kemudian metode pembayarannya tunai, channel penjualannya non online. Ketik nama pelanggannya, misalnya di sini. Oke, kita kosongin aja nama pelanggannya. Kemudian kita klik simpan transaksi. Nah, kita tutup. Nah, kita juga punya hutang ya di sini ya. Kita mohon maaf, kita punya piutang di sini. Kita tambah hutang piutang, kita harusnya menerima ya. Kita memberi ya, memberi uang kepada pelanggan karena ini piutang. Ya. Ini sejumlah 450.000. Nah, pelanggannya kosong aja. Kemudian ini piutang kekurangan pembayaran pesanan, tanggal pesanan kerupuk. Udah gini aja, tanggal 28 Juni 2021 ya. Ini tanggal 25 ya, tanggal 25 transaksinya. Kita simpan ya. Ini minta nama pelanggannya, misalnya Fulan. Oke, kita simpan ya. Oke. Nah, sudah ada hutang dan kita menerima pendapatan. Oke ya. Di sini oke. Kemudian transaksi selanjutnya tanggal 26 ya. Kita tanggal 26 di sini kita Bu Tami membeli bahan baku secara tunai ya. Jadi ini nanti setelah diproses dia akan menghasilkan kerupuk sejumlah 35 kilo ya, 35 kilo. Oke, kita tambah transaksi. Kita di sini pengeluaran ya. Jumlahnya 510.000. Kategorinya untuk persediaan ya. Di sini tanggalnya 27. Terapkan tanggal 27 Juni ya, terapkan. Kemudian pembelian bahan baku kerupuk. Oke, nama barangnya kerupuk tenggiri
Ini ditulis 35 kilo ya, simpan. Metode pembayarannya tunai. Nama pelanggannya tidak usah diketik. Kemudian kita pilih simpan transaksi. Oke. Ya. Nah, transaksi selanjutnya ada pelunasan piutang dari pengepul atas transaksi tanggal 24. Kita tambah transaksi di sini. Ya. Atau kita lunasi dulu tanggal 24, catatan ya, tanggal 24 ini ya. Penjualan kerupuk. Ini belum lunas, kita tandai lunas dulu ya. Simpan. Lunas ya. Kemudian ini kita tandai lunas ya di sini. Kemudian kita tambah transaksi. Ada penjualan di sini ya. Sebesar 700.000 ya. Pelunasan piutang tanggal 24 Juni 2021. Lunas. Ini tanggalnya 27 Juni 2021 ya. Di sini nama barangnya kerupuk tenggiri. Jumlahnya tanggal 24 kemarin jumlahnya 20 kilo ya. Kemudian simpan. Metode pembayarannya kita tulis tunai. Channel penjualannya non online ya. Kemudian kita simpan transaksi. Oke ya, sudah. Nah, sekarang kita lanjut transaksi tanggal 28 ya. Di situ menyerahkan pesanan kerupuk dan mendapatkan pelunasan sebesar 450.000 ya. Di sini kita tandai dulu hutang piutangnya. Di sini ada 450.000 ya dari Fulan. Ini kita tandai lunas. Lunaskan. Oke. Kemudian kita tambah transaksi. Kita penjualan di sini ada yang ditulis adalah kekurangannya saja ya, 450.000 ya. Di sini penjualan 450.000. Catatannya adalah pelunasan pesanan tanggal 24 Juni 2021. Nama barangnya ini, maaf, tanggalnya di situ tanggal 28 Juni ya 2021. Lunas. Nama barangnya kerupuk tenggiri ya. Di sini 0 saja karena tadi sudah di input di awal ya. Metode pembayarannya tunai. Kenapa ini 0? Tadi kan sudah di input tanggal 24, jumlah barangnya 20 ya.
Kalau ini di input 20, misalnya gini 20 ya, tadi harus dikurangi, harus diubah yang tanggal. Nah, tadi nanti kita ubah ya tanggalnya ya. Oke. Ini simpan transaksi. Nah, transaksi tanggal 24 kita ubah barangnya tanggal 24 Juni. Ini tanggal 24 Juni kita ubah ya. Di sini barangnya tadi kan 20 ya. Nah, ini tulis 0 ya, biar nanti stoknya sama. Nah, udah. Cek lagi barangnya. Oh, masih, berarti belum kita simpan. Oke, sudah ya. Jadi sudah pas di sini. Nah, sekarang tanggal 29 ya. Bu pertama membeli tabung gas. Di sini kita tambah transaksi pengeluaran sebesar 40.000. Kategorinya ini apa misalnya ya, persediaan gitu ya, gas LPG tanggalnya 29 Juni 2021 lunas. Kemudian ini enggak usah, nama barangnya enggak perlu, metode pembayarannya boleh diisi tunai. Kita langsung simpan transaksi. Oke. Yang terakhir ini kita menjual barang ya sebesar 1 juta. Ini kerupuk tenggiri kering ya, harganya 25 kg, harganya 40.000. Penjualan kerupuk tenggiri. Oke, tanggalnya 31 Juni. Oh, maaf, 30 Juni ya. Terapkan lunas. Nama barangnya ikan tenggiri, kerupuk tenggiri, jumlahnya 25 kg. Simpan. Metode pembayarannya tunai. Channel penjualannya non online. Kemudian simpan transaksi. Oke. Nah, oke, dari sini seluruh transaksi sudah kita input. Kita akan lihat misalnya grafik analisa di sini. Nah, misalnya, di sini kita melihat tren penjualannya baik ya sampai bulan. Jadi bulan Juni ini 6 juta lebih. Kemudian pengeluarannya di sini ada lebih sedikit ya. Terus keuntungannya di sini kita lihat bulanan ya. Nah, di sini 3 juta lebih dan seterusnya ya. Nah, kita belum bisa membandingkan karena hanya 1 bulan transaksi yang kita input ya di sini. Kemudian di sini ada utang piutang yang masih ada
sebesar 1 juta ya, Bank BRI, yang lainnya sudah lunas. Kemudian kita bisa lihat di sini ya, tidak ada menu lain ya selain melakukan pencatatan di sini. Jadi keuntungan kita dari transaksi bulan ini adalah sebesar 3.290.000 ya. Semua utang piutang sudah lunas, tinggal bank saja di sini yang masih ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tutorial input transaksi menggunakan aplikasi buku kas. Selanjutnya jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kita bisa melakukannya dengan cara saling kontak atau ditanyakan langsung pada saat tatap muka. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.